Halo Jibers, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Tecno Camon 40 Pro. Ya, kalau Anto tuh seringkali dijadiin rujukan buat ngelihat seberapa ngebut performa HP, DxO Mark ini bisa dibilang Antutunya kamera HP. Biasanya yang nangkring di sini ya HP-HP flagship, harga belasan juta, dengan spek kamera terbaik yang lagi-lagi sangat wajar lah buat harga segitu. Tapi pernah kepikiran nggak? Ada satu HP nih, harga 3 jutaan, yang nyelip di top 50 kamera terbaik versi DxO Mark. Ini berasa anomali banget gitu. Dan kalau kita filter di range harganya, di kisaran 200–400 dolar, ini HP tuh langsung nangkring di nomor 1, Pak. Dan skornya sendiri juga jauh ninggalin yang di bawahnya. Ya, saya paham sih, penilaian di sini tuh bener-bener subjektif. Skor yang tinggi juga belum tentu bagus di mata semua orang. Karena ya ada orang-orang yang suka sama tone warna tertentu. Ada yang suka warna gonjreng, natural, dan lain-lain. Tapi yang bikin saya penasaran, apa sih yang bikin HP ini tuh bisa dapet skor kamera setinggi itu? Apakah murni karena spek kameranya tuh beneran bagus? Atau ini HP tuh cuma pintar ngolah foto pakai AI? Yuk kita bahas. Kemarin saya juga sempat nyobain Tecno Camon 40 yang biasa ya, adiknya yang juga menggila di harga 2 jutaan. Secara tongkrongan sih dua HP ini masih mirip ya, termasuk bentukan kameranya unik, terus ada LED notifikasi di sini, dan di Pro ini juga masih ada tombol shutter kamera yang juga bisa rangkap jabatan buat shortcut ke aplikasi yang lain. Nah, bedanya tuh ada di tekstur bodi belakang ya. Kalau yang Pro ini tuh kayak ada sensasi kayak megang kertas gitu teksturnya. Terus di bagian depan juga yang Pro ini kelihatan lebih mewah karena udah pakai layar lengkung. Terus feel-nya juga udah makin solid, makin rapet, dan IP ratingnya juga udah lebih proper ya buat dipakai konten di dalam air. Bahkan disemprot pakai water cannon yang high pressure juga harusnya masih aman. Yes, ini udah ngantongin sertifikasi IP69. Dan satu hal yang patut saya apresiasi, casing bawaannya tuh cakep banget. Coba deh, Tang. Ini untuk ukuran casing bonusan, ini mewah ya feel-nya ya, berasa kayak casing premium gitu. Saya bilang gitu karena di bagian tengah ini tuh kayak ada semacam tekstur karetnya ya, jadi bikin gripnya tuh lebih enak. Cuma ya satu hal yang saya sesalin, di versi Pro ini ternyata udah nggak ada slot micro SD-nya ya, jadi ya kita nggak bisa nambah pakai memori eksternal lagi. Tapi ya 25 GB bawaannya buat saya sih not bad ya untuk pemakaian 2–3 tahun ke depan. Kalau untuk formasi kamera di sini juga udah cukup full team ya. Ada kamera utama, ultrawide, dan kamera utamanya udah pakai sensor Sony Lithia 700C. Sensor yang ukurannya juga lumayan gede ya buat harga segini. Dan sensor Sony ini juga yang berperan ngeboyong Tecno Camon 40 Pro ini di listnya DxO Mark. Ini HP udah masuk top 50 ya ranking global. Ada di bawahnya Xiaomi 13 Ultra dan udah setara Xiaomi 14. Kurang ngeri apa coba? Circle-nya tuh HP belasan juta semua. Nah, pas ngeliat hasil fotonya sih, ini HP emang pantas ya ada di circle itu. Cara kameranya nge-capture detail dan ngasih warna, levelnya tuh nggak kayak di HP-HP 3 jutaan pada umumnya. Ini sih kalau nggak dikasih watermark, kayaknya saya atau Anda mungkin bisa salah nebak deh. Skill kameranya tuh udah mirip-mirip yang harganya 5 jutaan ke atas. Saya penasarannya, saya coba sandingin hasil fotonya dengan Motorola H60 Fusion. Kebetulan dua-duanya juga udah pakai sensor kamera yang sama, yaitu Sony Lithia 700C. Ya kalau ngelihat dari warna sih emang Tecno ini berasa kalah nampol ya. Dan karakter warna ini lagi-lagi soal selera. Gak bisa dipatok yang gonjreng itu lebih bagus. Motorola bisa senampol ini juga karena kerjasama nih bareng Pantone yang warnanya udah terstandarisasi. Tapi kalau kita ngelihat detail, tekstur, dan dynamic range, skillnya Tecno ini tipis-tipis udah bisa ngimbangin. Bahkan di kondisi yang cahayanya tuh ekstrim ya, yang backlight keras kayak gini, detail dan noise-nya tuh masih bisa dihandle cukup bagus. Di sini nggak ada lensa tele khusus, tapi foto-foto pakai 2 kali zoom digitalnya masih berasa oke. Tajamnya juga masih dapat ya, dengan warna yang nggak terlalu downgrade. Nah, dengan pertahanan warna yang cenderung natural, saya di sini tuh bisa lebih fleksibel buat ngedit-ngedit saturasi, shadow, sampai highlight. Kamera ultrawide di sini juga nggak cuma sekedar ada doang, bahkan udah bisa autofocus nih, sesuatu yang langka banget ada di HP 3 jutaan. Speknya emang nggak wah banget ya, resolusi standar di 8 megapiksel, tapi warnanya di sini tuh masih konsisten cakep. Nggak berasa jomplang dari kamera utamanya, dan cara nge-handle exposure-nya juga ngeri-ngeri sedap ini HP. Dan kalau ngomongin soal detail, ini one of the best sih buat foto-foto ultrawide yang di HP sekelasnya itu yang penting ada doang. Diajak hunting foto malam juga nyenengin ini HP.
Nyalain mode malam, kameranya tuh selalu ngejaga pakai ISO yang nggak tinggi-tinggi banget. Bahkan rata-rata masih lebih rendah dari yang dipakai di Motorola Edge 60 Fusion. Untuk noise juga relatif aman, detail lampu malam yang lumayan keras masih bisa dijinakin dengan cukup bagus. Ini beneran sih, skill kamera HP 5 jutaan ke atas diboyong di HP ini. Mungkin kalau harus nyari kekurangan ini HP, di low light tuh kadang-kadang bakal nemu flare ya. Itu pun kalau cahaya lampunya tuh lumayan keras, dan biasanya yang lampu-lampu model teks. Ini pantulannya tuh bisa ikutan nempel di area foto. Ya, pagi-pagi di puncak sambil ngetes kamera videonya Tecno Camon 40 Pro di resolusi paling tajam 4K 30 fps. Dan ini saya sandingin sama HP yang sensor kameranya sama ya, Sony Lithia 700C dari Motorola. Ya, harganya sih beda, jadi jangan dibandingin lah kalau untuk harga. Di sini saya pengen kasih lihat apakah sensor kamera yang sama itu bakal ngasilin output video yang sama juga. Bisa dilihat sendiri ya di sini. Nah, pindah ke lensa ultrawide, di sini ada harga ada rupa ya. Karena di 3 jutaan Tecno ini cuma bisa ngasih ultrawide mentok di Full HD, nggak bisa 4K. Tapi yang tetap menarik di Tecno ini juga masih bisa multi lens. Kita bisa pindah-pindah lensa tanpa harus matiin perekaman videonya. Dan perpindahannya tuh lumayan smooth sih kalau saya lihat ya. Bahkan Motorola aja kayak kita tap aja tuh kayak masih ada, ini kayak ada animasinya gitu. Mirip kayak di iPhone ya kalau seingat saya tuh. Ya 3 jutaan udah bisa ngevlog 4K dan stabil dipakai sambil jalan gini, udah nyenengin ya buat Tecno Camon 40 Pro ini. Paling yang ngebedain tuh lebih kalau kita pakai di kondisi cahaya yang nggak ideal gitu, ada yang terlalu ekstrim gitu, misalnya backlightnya misal kayak gini nih. Di belakang saya matahari terik banget. Ini muka saya udah agak gelap ya. Kelihatan perbedaannya. Tapi kalau kondisinya ideal untuk warna, detail, dan kestabilan sih ini saya suka banget di Tecno Camon 40 Pro. Udah cukup banget di 3 jutaan. HP ini ternyata nggak cuma jagoan di kamera doang, karena kalau kita ngeliat performanya, ini ikutan diembat juga sih sama Tecno Camon 40 Pro. Jadi HP ini tuh udah pakai chipset Dimensity 7300 ya, yang ditandemin sama RAM 8GB dan storage 256GB. Ini chipset yang sama dipakai di rajanya 3 jutaan, Poco S7 ya. Jadi ya emang chipset yang udah bener-bener ngegas lah di harga 3 jutaan. Buat mainin game-game kompetitif kayak misalnya PUBG Mobile, ini udah bisa diratain ya, 90 fps dan performanya tuh stabil, konsisten di pojok terus, nggak ada ngedrop-ngedropnya. Aiming pakai gyronya juga udah smooth ya, karena ini udah pakai gyro hardware ya, jadi nggak berasa ada delay. Terus di Gaspus Rank Mobile Legends, mesinnya di sini tuh udah bisa ngimbangin layarnya yang emang udah smooth di 120 fps. Dan saya tuh hampir nggak ngerasain performa naik turun kayak di Tecno Camon 40 biasa kemarin ya. Ini masih konsisten di pucuk meskipun kita ratain pakai settingan paling kanan. Nah, karena mesin ini lumayan gaspol, saya cukup pede ya main Genshin Impact pakai settingan paling nyiksa. Ini saya main di highest 60 fps, masih lumayan playable lah, di kisaran 38 sampai 45 fps. Ya kalau pengen lebih smooth lagi sih bisa turunin aja grafisnya ya ke yang lebih rata kiri. Main sekitar 15-20 menit suhunya tuh masih aman. Tapi kalau udah setengah jam lewat, saran saya sih mending pasangin fan cooler aja deh atau pendingin. Ya emang sih pakai fan cooler kayak gini nggak auto naikin performanya ya. Karena kalau saya ngelihat frame rate-nya ya masih segitu-gitu aja. Belum bisa konsisten sampai 50 fps ke atas kalau pakai grafis yang paling berat. Tapi ya minimal bikin tangan nggak jadi gerah gitu. Baterai sama layar juga bisa lebih sehat karena nggak kepapar panas yang berlebihan. Ya gini sih resikonya HP tipis. Sekalinya digeber pakai performa maksimal, suhunya tuh jadi gampang naik. Kamera cakep, mesin mantep, dan ini tuh dibungkus pakai software yang hitungannya sih nggak jelek-jelek banget ya.
Ini HP pakai iOS yang udah jalan langsung di Android 15. Jaminan update-nya juga nggak main-main ini barang. Dia dapat jaminan update sampai 5 tahun ke depan, termasuk dapat jatah 3 kali upgrade Android. Jadi ya kalau sekarang jalan pakai Android 15, artinya ini HP bisa sampai istrinya Krillin di Dragon Ball. Sebenarnya yang saya suka dari iOS-nya Tecno ini tuh nggak ada iklan. Terus menunya simple, ringkes, nggak ribet intinya ya. Dan yang pasti kita bisa hapus-hapusin aplikasi bawaan kalau nggak butuh. Ini penting banget. Tapi yang paling mind-blowing dari softwarenya Tecno ini, fitur AI-nya tuh segudang Pak. Yang mana ini tuh terlalu mahal gitu, buat harga 3 jutaan. Ya, nggak cuma sekedar AI esensial buat hapus-hapusin objek yang nggak penting. Itu pun editing AI-nya rapi banget. Dan udah bisa generate foto buat ngefill bagian yang kehapus. Yang mana ini skillnya tuh udah mirip sama Galaxy AI-nya Samsung. Di sini AI buat productivity-nya juga hampir ada semuanya ya. Mulai dari bantuin bikin tulisan yang lebih rapi dan sesuai gaya bahasa, bikinin ringkasan dari transkrip rekaman rapat, sampai fitur chat assistant yang nggak cuma ada opsi pakai Gemini-nya Google. Tapi di sini juga bisa pakai DeepSeek R1 yang deep research-nya lebih dalam. Terus kalau ngomongin soal sensor sih, yang 2 jutaan kemarin aja tuh udah selengkap itu ya. Nah di versi Pro ini jelas nggak ada yang dikurang-kurangin. GPS sudah satset dengan akurasi yang sekarang juga udah lebih bagus ya, terutama untuk dipakai di dalam ruangan. NFC jelas ada, jadi nggak usah ditanyain lagi. Dan yang paling saya suka di versi Pro ini, haptic feedback-nya tuh udah jauh lebih enak. Ini getarnya pendek, terus empuk, dan cukup nyaman lah buat dipakai ngetik yang lumayan panjang. Baterainya juga udah cukup aman ya buat dipakai seharian, dan Tecno juga bisa ngasih baterai 5200 mAh di bodi setipis ini. Ini kalau saya pakai buat maraton streaming 2 jam itu paling cuma makan sekitar 12%, dan di gas push rank 2 match nonstop sekitar setengah jam paling cuma turun sekitar 7%. Terus kalau untuk charger ini masih sama ya di 45 watt, yang mana ini ngisi setengah jam dapat 50%, dan sampai benar-benar penuh itu sekitar 1 jam lebih dikit. Ya kalau kita ngelihat waktu chargingnya, si Pro ini kelihatan lebih lelet ya daripada Tecno Camon 40 yang biasa. Yang mana itu bisa di bawah 50 menit. Tapi ya ini memang gara-gara bodi tipis sih. Dan di sini tuh Tecno sengaja nggak ngegaspol performa chargingnya yang paling maksimal. Itu ya tujuannya supaya bisa ngekeep suhunya tuh nggak yang cepet panas atau cepet demam di bodi setipis ini. Oke, kesimpulannya di harga 3 jutaan yang dulu tuh didominasi sama Poco, sekarang hampir diratain ya sama HP ini. Yes, gara-gara Tecno Camon 40 Pro, Poco S7 tuh jadi kehilangan jati dirinya. Karena ya kalau ngomongin soal performa kenceng, ya ini HP sama-sama kenceng Pak. Mesinnya sama-sama pakai Dimensity 7300. Tapi di sini bonus kamera yang luar biasa gila. Hampir semua skenario konten, mulai dari foto, video, di Tecno Camon 40 Pro ini ngangkat semua. Bahkan nggak cuma kamera belakang, tapi sampai kamera depan yang sama bagusnya. Ya nggak salah sih, DxOMark berani masukin HP 3 jutaan ini di circle-nya HP flagship. Karena ya skill kameranya beneran se-OP itu. Tapi emang sih, buat yang belum terbiasa pakai iOS-nya Tecno, ini HP tuh berasa ada aja kurangnya. Ya di luar fitur AI-nya yang segudang, kalau kita ngeliat fitur kustomisasinya juga masih standar banget ya. Bahkan kalau saya pilih-pilih widget tuh nggak banyak opsinya. Dan kalau kita ngecek fitur galeri bawaan juga masih standar banget ya. Kita nggak bisa bikin kolase, nggak bisa bikin video instan dari kumpulan foto, dan masih banyak lagi. Yang mana itu harus install aplikasi pihak ketiga. Tapi ya kalau Anda nggak terlalu masalah sama hal-hal tadi, kayaknya nggak ada yang lebih rekomen ya dari Tecno Camon 40 Pro di harga 3 jutaan. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang masih penasaran sama Tecno Camon 40 Pro. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini dengan saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.